Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen mengampu akuntansi perbankan syariah, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Damayanti dengan akhiran NIM 2002. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisna, di mana akad istisna itu merupakan kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, barang ini biasanya berupa produk manufaktur dan pembayaran dapat dilakukan dibuka, cicilan, atau ditunda. Nah, penggunaan akad ini tuh di bank syariah tuh masih terbatas, tetapi berpotensi meningkatkan kebutuhan barang pesanan. Selanjutnya itu ada ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, di sini itu menurut mazhab Hanafi diizinkan karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal. Fatwa DSN nomor 06/DSN MUI 2000 itu mengatur ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istisna itu yang mirip dengan transaksi salam. Nah, rincian ketentuan tersebut tuh akan dibahas dalam aspek rukun istisna. Nah, selanjutnya itu ada rukun transaksi istisna, di mana yang pertama itu ada transaktor. Nah, transaktor ini terdiri atas pembelian dan penjualan. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Selanjutnya itu ada objek istisna, di mana dalam transaksi jual beli itu mencakup barang dan harganya. Nah, ketentuan penting dalam fatwa DSN meliputi yang pertama itu spesifik barang yang harus jelas. Nah, selanjutnya itu penyerahan dilakukan setelahnya. Nah, waktu dan tempat itu penyerahan harus disepakati. Nah, pembeli itu tidak boleh menjual sebelum menerima barang. Selanjutnya itu tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus memerlukan proses pembuatan setelah akad. Nah, barang harus sesuai dengan spesifik pemesanan, bukan barang asal. Nah, selanjutnya itu ada akad ijab, dan kabul. Nah, dalam istisna itu adalah penyataan dan penjualan seperti yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, dan tindakan atau tertulis. Selanjutnya itu ada rukun transaksi istisna paralel, di mana berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 itu disebutkan bahwa akad istisna kedua itu antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual. Nah, itu harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama. Akad pertama sada. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna itu pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Nah, selanjutnya itu ada pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, pertama itu Dewan Pengawas Syariah itu mengawasi transaksi agar sesuai dengan syariah. Terus pengawasannya itu mencakup memastikan barang halal, meneliti kesesuaian pesanan dan kriteria barang, dan memisahkan akad istisna dan paralelnya, dan menjamin akad meningkat. Nah, selanjutnya itu ada alur istisna dan istisna paralel. Nah, di mana itu yang pertama nasabah dan bank syariah itu melakukan negosiasi pemesanan barang, dan akad istisna pertama itu nasabah sebagai pembeli dan memesan barang kepada bank syariah sebagai penjual. Contohnya itu nasabah ingin pesanan mesin khusus, nah tapi bank syariah itu akan mengatur pembuatannya. Selanjutnya itu melakukan negosiasi, nah pemesanan barang dan akad istisna kedua. Nah, bank syariah itu menerima pesanan dari nasabah, pemesanan barang yang sama ke pemasok. Nah, di sini tuh bank syariah berperan sebagai pembeli dan sedangkan pemasok itu sebagai penjual. Nah, selanjutnya pemasok itu membuat barang. Nah, pemasok itu mulai membuat barang sesuai dengan spesifik yang diminta bank, yang sebenarnya berasal dari pesanan nasabah.
Dan yang terakhir itu nasabah melunasi seluruh pembayaran kepada bank syariah sesuai akad istisna pertama. Nah, di sini saya akan membacakan kasus transaksi istisna di mana untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya Dr. Ursila itu berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Nah, untuk kebutuhan itu Dr. Ursila itu menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifik yang diinginkan. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acara spesifik barang, pada tanggal 10 Februari 20 SA ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut, di mana harga bangunannya itu sebesar 150 juta, lama penyelesaiannya itu 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Nah, di sini ada mekanisme penagihan di mana 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 Agustus, dan mekanisme pembayarannya itu setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Nah, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila itu pada tanggal 12 Februari 20 SA itu Bank Berkah Syariah itu memesan kepada kontraktor PT Tarik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut, di mana itu harga bangunannya sebesar 130 juta, terus selama penyelesaiannya itu 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Nah, mekanisme penagihannya kontraktor itu 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Nah, mekanisme pembayaran oleh banknya itu dibayar tunai sebesar tagihan dan kontraktor. Nah, untuk penjurnalannya itu yang pertama transaksi biaya pra-akad bank sebagai penjual, di mana pada tanggal 5 bulan 2 di mana debitnya itu beban pra-akad yang ditangguhkan sebesar 2 juta. Nah, untuk kreditnya itu kas sebesar 2 juta. Untuk pendandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai penjual itu di mana debitnya itu biaya istisna sebesar 2 juta dan kreditnya itu beban pra-akad yang ditangguhkan sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya untuk pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang, bank sebagai pembeli itu pada akad istisna tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Jadi saat kesepakatan dengan pembuat barang, kecuali jika ada pembayaran. Jadi pada kasus tersebut itu pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, terus sehingga tidak ada kas yang dikeluarkan oleh bank saat akad. Nah, selanjutnya itu mencari penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual, pembuat dan barang istisna, di mana itu tingkat penyelesaiannya itu 20%, terus tanggal penagihannya itu 1 April sebesar 26 juta, terus tanggal pembayarannya itu 8 April dan jumlah pembayarannya itu sebesar 26 juta. Nah, untuk termin kedua itu 50, tingkat penyelesaiannya itu 50%, tanggal penagihannya 15 Mei, jumlah tagihannya 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei dan jumlah pembayaran sudah 39 juta dan seterusnya. Jadi yang selanjutnya itu pengakuan pendapatan istisna. Pendapatan istisna itu sama dengan persentase penyelesaian dikali dengan nilai akad penjualan. Nah, di mana pada tanggal 10 April itu saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta. 20% dikali dengan 150 juta. Nah, harga pokok istisna itu diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna. Nah, selanjutnya itu harga pokok istisna itu persentase penyelesaian dikali dengan nilai akad pembelian, di mana 20% dikali dengan 130 juta dan hasilnya itu 26 juta. Nah, keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode
pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Di sini ada penagihan piutang istisna pembeli, di mana tanggal 10 bulan 4 itu debitnya itu piutang istisna sebesar 30 juta, terus kas termin istisna sebesar 30 juta dikredit, dan pada tanggal 10 bulan 5 itu debitnya piutang usaha sebesar 30 juta, terus kas termin istisna dikredit sebesar 30 juta, dan pada tanggal 10 bulan 6 itu debitnya piutang istisna sebesar 30 juta dan kredit termin istisna sebesar 30 juta. Di sini pada tanggal 10 bulan 7 itu debitnya piutang istisna sebesar 30 juta dan kreditnya termin istisna sebesar 30 juta. Nah, pada tanggal 10 bulan 8 itu debitnya piutang istisna sebesar 30 juta, terus kas termin istisna itu sebesar 30 juta. Nah, untuk jurnal penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli itu, yang pertama pada tanggal 13 bulan 4 itu debitnya itu kas rekening nasabah pembeli istisna sebesar 30 juta, terus kreditnya itu piutang usaha sebesar 30 juta, dan kas rekening nasabah pembelian istisna pada tanggal 13 bulan 5 itu sebesar 30 juta dan kreditnya piutang istisna sebesar 30 juta. Nah, pada tanggal 13 bulan 6 itu debitnya itu kas rekening nasabah pembeli istisna sebesar 30 juta, kreditnya piutang istisna sebesar 30 juta, dan seterusnya. Selanjutnya penjurnalan untuk variasi transaksi dan kebijakan akuntansi, di mana yang pertama itu perlakuan akuntansi terhadap beban praakad jika transaksi tidak disepakati. Nah, untuk jurnalnya itu pada tanggal 25 bulan 6 itu debitnya itu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 20 juta, terus harga pokok istisna itu di debit sebesar 130 juta dan kreditnya pendapatan istisna sebesar 150 juta. Terus yang kedua pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Nah, di mana pada tanggal 25 bulan 6 ini debitnya itu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 20 juta, debitnya harga pokok istisna sebesar 130 juta dan kreditnya pendapatan istisna sebesar 150 juta. Nah, ketiga pembayaran dengan cara tangguh. Yang pertama itu pembayaran dengan cara tangguh, yang kedua berdasarkan PSKK 104 paragraf 20, dan ketiga margin keuntungan pembuatan barang pesanan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.